Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Puspa Syahirah dari kelas 3A Farmasi akan membahas mengenai evaluasi dari granul. Ini adalah jurnal yang saya gunakan. Selanjutnya, ini adalah beberapa uji yang dilakukan pada evaluasi granul. Yang pertama ada uji kadar lembab, kemudian ada uji sifat alir, kemudian ada uji sudut diam, ada uji kompresibilitas, dan ada uji distribusi ukuran partikel. Nah, yang pertama ada uji sifat alir. Di sini disiapkan sampel atau bahan, kemudian statif dan klem, alas berskala, kemudian sendok, kuas, penggaris, dan juga sudip. Nah, di sini sebelum dilakukannya pengujian, ada corong yang akan digunakan untuk menampung granul nantinya. Diberi jarak antara bagian bawah corong dengan alas berskala, yaitu 10 cm. Nah, ini adalah memastikan water pass harus berada di tengah. Kemudian siapkan kertas perkamen yang akan digunakan sebagai alas untuk menimbang. Kemudian timbang bahan yang akan dilakukan pengujian sebanyak 50 gram. Nah, di sini sebelum dimasukkan granul ke dalam corong yang akan digunakan, terlebih dahulu corong pada bagian bawah ditutup dengan menggunakan sudip supaya granul tidak jatuh terlebih dahulu. Kemudian sudip dilepaskan dan dengan bersamaan dengan jatuhnya granul ke alas yang berskala, dilakukan juga pengukuran waktu dengan stopwatch. Nah, selanjutnya setelah tadi granul jatuh ke dalam alas yang berskala, lalu dilakukan pengukuran tinggi timbunan yang terbentuk dengan menggunakan penggaris. Nah, tidak lupa juga diukur diameter yang terbentuk pada alas berskala. Selanjutnya ada uji sudut diam. Nah, di sini adalah alat yang akan digunakan. Nah, bagian ini dinamakan sebagai penampung yang akan menampung tumpukan granul yang terbentuk. Kemudian alat yang bundar ini disebut dengan penampang. Selanjutnya juga kita siapkan jangka sorong yang akan digunakan nantinya. Nah, sebelum dilakukan pengujian, timbang terlebih dahulu granul yang akan diuji sebanyak 50 gram, lalu dilakukan pengukuran diameter pada penampung. Masukkan penampang, lalu masukkan granul. Setelah granul dimasukkan, dapat langsung dilepaskan penampangnya. Nah, di sini setelah proses itu dilakukan akan terbentuk timbunan. Nah, tinggi dari timbunan ini diukur dengan menggunakan jangka sorong. Nah, selanjutnya dari hasil tadi yang didapat, yaitu tinggi juga diameter dari penampung, maka dimasukkan ke dalam rumus, yaitu A sama dengan tan min 1 H per R, di mana H ini adalah tinggi timbunan, kemudian R ini adalah setengah dari diameter yang didapatkan hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Kemudian ada uji kompresibilitas. Nah, alat yang digunakannya adalah tape density tester.
Nah, berikut adalah proses pengujiannya, di mana pertama kita siapkan gelas ukur, kemudian gelas ukur tersebut dimasukkan ke dalam alat, lalu dituangkan granul sampai dengan volume 100 ml. Nah, volume 100 ml ini adalah volume ruah atau volume awal. Nah, selanjutnya setelah dituangkan ke dalam gelas ukur, tekan start pada alat. Nah, alat akan langsung melakukan proses pengetatan pada granul sehingga volume yang tadinya 100 akan menjadi berkurang. Nah, setelah proses dilakukan, catat volume ketuknya, ya. Volume ini akan digunakan pada perhitungan nantinya. Di mana perhitungan yang dilakukan adalah dengan memasukkan volume ruah atau volume awal dikurangi dengan volume ketuk, dikurangi dengan volume ketuk, dibagi dengan volume ruah dikali 100%. Maka akan didapatkan hasilnya. Selanjutnya yang terakhir ada uji distribusi partikel. Nah, di mana alat yang digunakan adalah sieving analyzer dengan mass yang digunakan pada pengujian ini adalah 12, 14, 16, 18, dan 20. Selanjutnya yang dilakukan adalah menimbang sediaan uji sebanyak 100 gram. Nah, lalu memasangkan mes dengan urutan. Yang pertama adalah wadah, kemudian mes 18, mes 16, mes 14, dan terakhir paling atas adalah mes 20. Maaf, mes 12. Kemudian setelah disusun, masukkan granul ke dalam mes, lalu ditutup rapat. Setelah itu siap dilakukan pengujian dengan cara menekan tombol pada bagian belakang, kemudian set timer, lalu tekan start. Di sini waktu yang digunakannya adalah 10 menit. Kemudian setelah selesai, keluarkan bahan dari mes pada wadah yang berbeda-beda untuk setiap mes. Kemudian nanti sediaan atau granul yang sudah dipisahkan tadi akan ditimbang sesuai dengan mesnya masing-masing. Ini adalah proses penimbangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.